Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sinta Nuria, biasa dipanggil Sinta. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Angkatan 2018, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan permainan yang sudah saya buat, yaitu Gen Z Empire. Nah, Gen Z Empire ini adalah permainan yang dibuat khusus untuk mengembangkan aspek sosial emosional anak usia dini. Permainan Gen Z Empire ini adalah permainan yang saya modifikasi dari permainan yang sudah ada sebelumnya, yaitu permainan bentengan. Bentengan adalah permainan dari suku Jawa yang terkenal di era 90-an, yang saat ini sudah mulai langka karena semakin majunya dan semakin berkembangnya teknologi masa kini. Sehingga pada saat ini anak usia dini lebih suka untuk bermain gadget daripada bermain permainan tradisional seperti ini. Maka dari itu, saya memodifikasi dari permainan bentengan menjadi Gen Z Empire. Di sini yang saya modifikasi adalah bagian dari tempat bermainnya dan sedikit dari aturan permainan. Nah, tempat bermainnya ini yang dulunya di outdoor, saya ingin memodifikasinya menjadi indoor. Mengapa? Karena di era sekarang ini jarang sekali ditemukan lahan-lahan atau tempat kosong untuk sebagai sarana dan prasarana anak untuk bermain. Sehingga anak lebih memilih bermain gadget daripada bermain di luar. Maka dari itu, permainan Gen Z Empire ini akan dilakukan di lapangan indoor dan bisa dilakukan di sekolah ataupun di taman kota. Sehingga saya berharap setelah adanya modifikasi dari permainan bentengan menjadi permainan Gen Z Empire yang lebih modern, akan membuat anak semakin tertarik. Jadi, ketika anak sudah tertarik untuk melakukan permainan Gen Z Empire ini, anak-anak bisa melakukan permainan dengan interaksi sosial dengan sesama temannya atau sesama teman sebaya, sehingga anak-anak bisa sebentar saja meninggalkan gadgetnya. Permainan Gen Z Empire ini diciptakan untuk mengembangkan aspek sosial emosional dalam diri anak, terutama meliputi kerjasama, serta hormat menghormati, dan keteraturan dalam mengikuti aturan permainan. Permainan ini diperuntukkan untuk anak usia 5 sampai dengan 6 tahun. Nah, kategori permainan ini dibuat untuk mengembangkan aspek sosial emosional dalam diri anak usia 5 sampai dengan 6 tahun. Dalam permainan ini juga terdapat aturan-aturan bermain yang sudah disesuaikan dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STTPA pada anak usia 5 sampai dengan 6 tahun. Permainan Gen Z Empire ini termasuk dalam permainan jenis cooperative play. Nah, cooperative play itu sendiri adalah permainan yang memiliki interaksi sosial yang teratur, kerjasama atau pembagian tugas atau pembagian peran dalam permainan mulai diterapkan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Tipe permainan ini adalah mendorong timbulnya kompetisi atau kerjasama antara anak atau antara grup satu dengan grup lainnya. Nah, permainan Gen Z Empire ini memiliki dua tujuan. Yang pertama tujuan khusus dan yang kedua tujuan umum. Yang pertama, tujuan khusus. Tujuan khusus dari permainan Gen Z Empire ini adalah mengembangkan sikap atau aspek sosial emosional yang dimiliki anak pada saat usia 5 sampai dengan 6 tahun. Yang kedua adalah tujuan umum. Tujuan umum dalam permainan Gen Z Empire ini adalah ikut berkembangnya aspek-aspek perkembangan lainnya pada anak. Contohnya, perkembangan aspek fisik motorik maupun motorik halus. Yang kedua, perkembangan aspek bahasa, dan yang ketiga, perkembangan aspek kognitif pada anak usia 5 sampai dengan 6 tahun. Permainan Gen Z Empire ini termasuk dalam permainan yang ada di dalam teorinya Spencer, yaitu teori surplus energi. Di dalam teori itu mengatakan bahwa surplus atau kelebihan tenaga yang dimiliki oleh seseorang
yang belum digunakan atau masih tersimpan akan disalurkan atau dikeluarkan melalui aktivitas bermain atau permainan. Selain teori surplus energi, permainan Gen Z Empire ini juga termasuk di dalam teori belajar sosial, yaitu manusia sebagai makhluk monodualisme, yaitu makhluk atau individu dan makhluk sosial, di mana bermain dapat menjadi sarana atau media untuk berkomunikasi, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan orang lain atau makhluk hidup lain yang disebut dengan makhluk sosial. Every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. Langkah pembuatan topi kerajaan seperti ini. Yang pertama adalah menggunting kertas buffalo dengan lebar 6-7 cm dan panjang disesuaikan dengan lingkar kepala anak. Yang kedua, kertas yang sudah digunting panjang kemudian dikaitkan menjadi bentuk lingkaran seperti ini. Yang ketiga, membuat logo dua kerajaan. Nah, logo ini bisa disesuaikan dengan tema yang ada di sekolah. Misalnya, saat ini tema lingkungan sekitar, yaitu tema hewan darat. Seperti ini. Lalu menempelkan logo kerajaan pada kertas yang sudah dibentuk menjadi lingkaran sebelumnya. Everyone falls down sometime, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Pertama, permainan Gen Z Empire ini dilakukan dengan menjaga kerajaan atau istana yang berupa stiker dinding yang ditempelkan pada dinding lapangan indoor. Yang kedua, pemain yang keluar dari batas wilayahnya dianggap menyerbu terlebih dahulu, sehingga pemain akan dikejar oleh lawan mainnya dan disentuh tangannya atau badannya, maka dianggap tertangkap kemudian dijadikan tawanan. Yang ketiga, pemain yang jadi tawanan dapat bebas kembali bermain, tapi dengan syarat harus diselamatkan oleh rekan satu grupnya dengan cara menyentuh tangan atau bagian tubuh yang lainnya sambil menyebut nama kerajaannya, misal menyentuh sambil menyebut singa, seperti itu. Lalu yang keempat, kelompok permainan dapat dinilai apabila tombol atau sirine yang terdapat pada istana lawan itu ditekan oleh lawan mainnya. Mohon maaf sebelumnya karena di sini saya tidak bisa memberikan contoh dalam permainan Gen Z Empire ini secara real dengan melibatkan model atau anak-anak, karena sekarang masih dalam keadaan social distancing dan kita harus mematuhi aturan tersebut. Hey, feeling good, like I should. Aturan dalam permainan Gen Z Empire. Yang pertama, dalam permainan Gen Z Empire ini terdiri atas 2 regu, dan masing-masing regu terdiri dari 4 sampai dengan 6 anak. Yang kedua, pemain tidak boleh berlaku kasar terhadap lawan, misalnya memukul, mendorong, atau bahkan menendang, dan perilaku kasar yang lainnya. Yang ketiga, grup yang kalah harus mematuhi punishment yang sudah disepakati sebelumnya, sedangkan grup yang menang harus mendapatkan ucapan selamat baik dari ibu guru maupun teman-temannya. Yang keempat, permainan berakhir berdasarkan kesepakatan para pemain atau guru pendamping. Feeling blessed, never stressed. Mekanisme pemberian reward. Pemain dalam permainan ini yang menang akan diberikan reward berupa ucapan lisan dari ibu guru dan teman-temannya, seperti ucapan selamat, kamu hebat, kamu menang. Selain mendapat ucapan secara lisan baik dari ibu guru maupun dari teman-temannya, tim yang menang juga berhak mendapatkan stempel bintang dari ibu guru. Sedangkan tim yang kalah akan diberikan punishment berupa hukuman mengambil sampah-sampah yang berserakan di sekitar sekolah atau di sekitar tempat bermain tersebut.
Selain mengambil sampah, juga tim yang kalah akan diperintahkan untuk menyapu lingkungan sekitar dan menata kursi. Yang terpenting dalam pemberian punishment ini tetap berdasarkan aspek sosial emosional. Jadi, dalam melakukan punishment ini harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak boleh dilakukan oleh satu orang saja di dalam tim tersebut. Got that sunshine on my Sunday best. Evaluasi permainan. Dalam permainan ini diharapkan anak dapat memperlihatkan kemampuan dirinya untuk menyesuaikan dengan situasi saat bermain bersama teman-teman sebayanya. Selain itu, anak dapat menaati peraturan dalam permainan, dapat bertanggung jawab dan mengatur diri sendiri, serta diharapkan anak dapat menghargai teman sebayanya. Selain itu, diharapkan anak dapat bersifat kooperatif terhadap teman-temannya, menunjukkan sikap toleran, mengekspresikan emosi yang ada di dalam dirinya sesuai dengan kondisi yang ada, misalnya ekspresi sedih, marah, antusias, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam evaluasi permainan ini, anak diajarkan untuk mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya yang ada di lingkungan setempat. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, feeling good, like I should. When in dark, walk